berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami bisa punya terus waktu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang terus sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, berikan terus kepada kami hati yang mau terus Tuhan punya pujian dan penyembahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus setiap firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berikan pikiran yang fokus, berikan hati yang terbuka Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, biarlah supaya setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi benih di dalam hidup kami yang akan terus bertumbuh, berbuah ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi saudara semuanya. Saya mau sharing tentang tongkat didikannya. Tongkat didikan. Kalau kita flashback semua, bagaimana awal-awal perjumpaan kita dengan Tuhan saudara. Ya mungkin banyak dari kita dari kecil udah jadi Kristen. Lahir udah jadi Kristen. Nah, tapi kalau kita ingat kembali bagaimana kelahiran baru kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, saya rasa itu semua pasti akan mengatakan itu adalah hal yang paling indah, benar nggak? Hal yang terindah dalam hidup kita. Ya kalau kita lihat bandingkan hidup kita sekarang setelah mengenal Tuhan sama dulu sebelum mengenal Tuhan, harusnya berbeda sekali ya. Mungkin secara yang rohani lah, yang rohaninya. Nah, waktu dulu kita bagaimana pertama bertemu dengan Tuhan, mungkin punya alasan yang berbeda-beda ya. Mungkin waktu ibadah emang dulu belum, udah Kristen tapi melakukan ibadah, tapi belum mengalami kelahiran baru, belum benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saudara ada yang dilawat seperti itu. Atau juga mungkin saudara ada yang ketemu Tuhan, tanda petik, terpaksa dalam arti gini, udah mentok, butuh pertolongan Tuhan. Kalau saya tidak ditolong Tuhan, saya sudah tidak bisa lagi. Ya mungkin masalahnya masalah lah, punya masalah banyak gitu ya. Misal mungkin ada yang mengalami masalah keuangan, sudah mentok, akhirnya oh iya saya sadar saya harus ketemu Tuhan. Ya saya termasuk yang seperti itu. Saya waktu dulu bertobat karena harus bertobat dalam tanda petik, karena saya sudah tidak bisa lagi dan saya harus bertemu Tuhan saudara. Nah apapun alasannya itu, saya percaya itu ada dalam kendali Tuhan, itu ada apa ya, campur tangan Tuhan yang membawa kita datang sama Tuhan saudara. Ya, nah, kita sekarang lihat ayatnya sebentar. Di dalam Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik, demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ya, ini yang menjadi perhatian Tuhan untuk setiap umat manusia. Saya percaya untuk setiap umat manusia Tuhan pikirannya seperti ini. Ya, perhatian Tuhan seperti ini. Bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Waktu kita belum mengenal Tuhan, kita termasuk yang fasik tidak akan mengalami kematian. Kematian secara roh saudara. Ya. Demikianlah firman Tuhan, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup. Saya percaya di sini hidup adalah hidup di dalam dunia ini dan juga hidup selanjutnya setelah kita meninggal, saudara. Nah, Tuhan sangat rindu, sangat ingin supaya semua manusia diselamatkan. Ya, karena apa saudara? Kalau kita melihat dari sisi Tuhan, Tuhan bisa melihat kalau orang yang tidak bertobat, dia sebelum mengenal Tuhan masuk neraka. Tuhan bisa melihat saudara, benar nggak? Itu kan ngeri sekali. Kita sering mendengar hamba Tuhan atau orang mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan dibawa ke neraka, kan itu kan serem kan. Semua ceritanya tidak pernah ada yang enak dan serem dan itu kekal kan, terus-terusan seperti itu. Kalau orang yang jahat di pikirannya, dia akan dihancurkan saudara, katanya pakai palu, dihancurin pikirannya sini, kepalanya sampai pecah, akhirnya numbuh lagi. Dan itu yang terus dilakukan. Makanya kenapa Tuhan, ya kerinduan Tuhan untuk semua orang itu supaya bisa diselamatkan. Ya supaya bisa diselamatkan, itu cuma satu kerinduan Tuhan. Nah
Di dalam kerinduan Tuhan ini supaya setiap orang beroleh keselamatan. Nah, di dalam dunia ini makanya Tuhan mau kita dididik juga, saudara. Ya, kita dididik supaya apa? Sebenarnya supaya kita bisa masuk. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ini sudah sering kita dengar, saudara, mungkin ya, Filipi 2 ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang. Kita sering dengar tetap kerjakan keselamatan, tetap kerjakan keselamatan. Karena kenapa, saudara? Karena keselamatan itu tidak selamanya bisa kita pegang dalam arti kita, sekali selamat pasti selamat. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena saya sering mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana hamba-hamba Tuhan, mereka melihat di neraka, maaf, ada hamba Tuhan, saudara. Jadi keselamatan itu tidak selamanya bisa kita dapat kalau kita hidup di dunianya ngawur. Ya, saya juga tidak tahu kenapa ada hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang ada di neraka. Saya juga tidak tahu kenapa, karena saya juga tidak tahu standar Tuhan seperti apa, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau, kalau kita harus mengerjakan terus keselamatan kita. Kecuali Tuhan Yesus yang ada waktu disalib, ada dua orang, yang satu waktu itu dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia minta ampun, Tuhan ngomong kan langsung, dia tidak perlu mengerjakan keselamatan. Saat itu juga kamu bersama dengan saya di Firdaus, saudara. Ya, itu satu-satunya mungkin saya yang saya tahu langsung dapat keselamatan seperti itu, cuma nggak dalam satu hari mungkin gitu ya. Nah, tapi di sini Paulus ingatkan kita supaya tetap kerjakan keselamatan kita. Tetap kerjakan keselamatan kita. Ya, ini yang harus kita lakukan, saudara. Nah, di dalam mengerjakan keselamatan ini, di dalam dunia ini juga ada campur tangan Tuhan yang mau juga untuk mendidik kita, saudara. Ya, ada didikan-didikan Tuhan yang mungkin kita tahu atau tidak tahu, itu di situ ada pekerjaan tangan Tuhan yang membawa kita ke dalam didikannya, saudara. Nah, kita sebagai orang tua juga, kita kan akan mendidik anak-anak kita. Ya, ini anak orang tua yang benar ya. Dari kecil mungkin kita merawat, menjaga, karena dia belum mengerti apa-apa, kita kasih makan dan sebagainya. Nanti udah mulai agak besar kan, kita mulai ajarin dia, ya, ajarin dia tentang kehidupan, ajarin dia tentang sopan santun, ajarin dia tentang hal-hal yang harus dia punya supaya dia bisa hidup secara sosial juga di masyarakat. Nah, pasti kita di dalam keluarga kita sendiri ada aturan-aturan, ada apa ya, hal-hal yang boleh, hal yang tidak boleh yang kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, saudara ya. Nah, kita sebagai orang tua yang benar pasti punya apa ya, niat yang tulus sekali kan untuk mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut kita baik, membimbing dia untuk dia bisa menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang bisa benar-benar akhirnya dia bisa survive sendiri kan, saudara, benar nggak? Nah, tapi di dalam perjalanan waktu-waktu itu kadang anak-anak kita tidak bisa mengerti, anak-anak kita bisa curiga, anak-anak kita mungkin bisa marah ya, saudara, karena belum mengerti apa yang kita maksud. Ya. Nah, sebenarnya orang tua itu punya hati kalau yang benar, tulus untuk semua kebaikan anaknya supaya dia bisa berhasil lah, kurang lebih seperti itu ya, saudara. Mungkin juga kita kalau di dalam Tuhan kita ajarkan tentang firman Tuhan supaya dia bisa bertumbuh juga. Kita ajarkan tentang sosial juga, bagaimana mungkin kalau ketemu orang kita ajari supaya nyapa dan sebagainya dan sebagainya. Semua yang kita lakukan mendidik dia untuk menjadi lebih baik. Nah, Tuhan juga seperti ini, saudara. Ya, Tuhan juga mau mendidik kita juga supaya kita menjadi anak yang baik. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, Ibrani 12. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan di sini ya, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, di sini sebutin ya, bapak kita, orang tua kita juga ngajarin apa yang orang tua kita anggap baik kan. Tapi Tuhan juga mendidik kita dan kadang menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi pikiran Tuhan semua apa yang Tuhan lakukan buat kita di dunia ini semuanya mendidik kita tuh supaya apa saudara? Supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Itu cuma yang dipikirkan Tuhan seperti itu. Karena apa saudara? Kalau kita tidak dididik, ya kita tidak mungkin mencapai target seperti yang Tuhan mau, mungkin kita bisa terhilang saudara. Ya, urusannya ini semua tentang nanti bagaimana kita bisa masuk ke neraka atau ke surga. Intinya cuma itu. Didikan-didikan ini sebenarnya untuk kebaikan kita supaya kita bisa masuk ke tempat seperti yang Tuhan mau. Ya. Nah, waktu kita dididik Tuhan, oke, next. Kita harus tahu hal ini, harus apa ya? Ini salah satu sifat keilahian Tuhan ya, sifatnya Tuhan. Mungkin banyak yang lain, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, kita harus katakan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena saya melihat, saya mendengar banyak orang ada, atau bukan banyak ya, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu jahat, saudara. Waktu Tuhan mungkin didik dia, waktu Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak, orang ini tidak tahan dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Ya, dia akan meninggalkan Tuhan. Dan juga ada orang-orang yang di dunia ini, orang-orang ini dia punya orang tua. Nah, tapi bapaknya sendiri, orang tuanya tidak bisa menggambarkan seperti Tuhan gitu. Dalam arti gini, bapaknya mungkin jahat, mungkin bapaknya kejam sama dia, sampai orang ini tidak bisa menganggap Tuhan itu baik, saudara. Dulu saya pernah punya teman seperti itu, sampai berdoa untuk ngomong Bapa aja tidak bisa. Kenapa? Karena dia pahit, saudara. Pahit dengan Bapa yang ada di dunia dan dia tidak bisa percaya bahwa Tuhan itu baik. Ngeri, benar saudara. Dulu saya waktu pertama awal pertobatan di sekolah kitab seperti itu. Nggak bisa ngomong Bapa nggak bisa. Dia tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Ya, nah ini penting sekali. Karena di dalam proses nanti kita dididik Tuhan, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kita harus tetap percaya bahwa semua ini Tuhan didik kita untuk kebaikan kita, saudara. Ya, bahwa Tuhan itu baik. Mau orang ngomong seperti apa, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak ada kejahatan di dalam Tuhan. Ya, karena sifatnya Tuhan tidak bisa melakukan kejahatan. Ya, kita baca di Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, Tuhan setia juga, Tuhan itu baik, saudara. Nah, ya tapi ya kadang-kadang jangan gini. Seperti anak-anak waktu dididik kita, anak-anak kadang kan tidak bisa setuju, bisa curiga, bisa memberontak. Nah, tapi kalau kita dididik Tuhan, kita jangan juga seperti anak-anak seperti itu, saudara. Ya, jangan kita mencurigai Tuhan. Aduh, Tuhan ini maksudnya gimana ya? Mungkin Tuhan mau melakukan hal-hal yang tidak baik sama kita. Jangan, saudara. Walaupun apapun yang dialamin oleh kita, Tuhan mau mendidik kita supaya kita ya itu masuk ke surga sih, saudara. Ya, mendidik kita banyak hal-hal dari hidup kita yang harus dibereskan, yang dibersihkan, supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, didikan itu banyak sih, saudara. Misal kita dalam pelayanan, sering kita mengalami gesekan-gesekan, saudara. Mengalami gesekan-gesekan. Nah, kadang ada orang yang tidak tahan di satu tempat, digesek. Misalnya tentang tentang kemarahan. Dia tentang kemarahan. Dia sering marah, kesel sama orang, digesek. Dia berpikir dia tidak cocok di tempat ini.
dia pindah ke gereja lain. Padahal prosesnya sebenarnya belum selesai, saudara. Kalau dia seperti itu lagi, digesek lagi, pindah ke gereja lain lagi. Kalau anak sekolah sih tetap kelas 1 ya kelas 1 SD terus nggak naik-naik kelas, saudara. Karena Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan hal-hal ya kemarahan yang di dalam hidupnya harus diberesin. Nah, kalau orang sedang dikerjakan oleh Tuhan tentang kemarahan, pasti kan dikasih orang yang bikin marah terus, diuji terus, dibersihin supaya sampai dia tidak marah lagi, membuat ketemu orang-orang yang membuat dia kesal, bener nggak, saudara? Nah, proses-proses seperti ini yang ya kadang kita hadapin ya di dalam pelayanan. Nah, ini masih mending. Nah, yang lebih kasihan lagi ada orang ya sesama pelayanan atau dengan orang Kristen dia disakiti, akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Padahal kan yang rugi dia sendiri sebenarnya. Ya, urusannya mungkin dengan orang lain, tapi dia meninggalkan Tuhan, dia melepaskan keselamatan yang sudah Tuhan kasihkan sebenarnya. Otomatis kalau dia keluar dari situ, dia melepaskan diri dari cover yang dari Tuhan. Ya, kalau dia tetap di dalam Tuhan, dia kan berada di bawah payung cover dari Tuhan. Nah, kalau dia keluar dari situ, dia melepaskan diri, dia seperti mengizinkan kuasa kegelapan untuk menyerang dia. Ini lebih kasihan sih sebenarnya. Ya, orang yang seperti itu sebenarnya lebih kasihan. Nah, sebenarnya ini semua adalah proses-proses pendidikan yang sedang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, saya pernah dikasih tentang gambaran bagus sih seperti ini. Kalau kita masak misal sayur kan, macam-macam kayak sop, dipanasin. Nah, dipanasin, yang ngerti, yang masak, dia kasih bumbu, kasih segala macam, dia yang tahu waktu yang tepat bagaimana semuanya bisa matang, saudara. Nah, kalau misalnya salah satu sayur atau mungkin daging atau apa yang belum matang, dia tidak tahan di situ, dia keluar. Itu kan setengah matang, belum bisa dinikmati ya. Sama kita kan, nggak bisa dimakan. Sama seperti kita juga dalam satu pelayanan, ya kita diproses satu sama lain, kita keluar, kita belum selesai, kita belum matang, belum bisa dinikmati orang lain. Sama seperti itu. Ya. Jadi bersyukur kita misal ketemu mungkin dengan orang-orang yang berproses kita, dengan orang-orang yang mendidik kita, mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita tentang rendah hati dan sebagainya, saudara. Ya, ini karena semua adalah proses yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ya, oke. Banyak juga mungkin ya, ada sih macam-macam lah. Kayak sekarang kita sedang menunggu financial freedom, mungkin ada yang sudah mengalami ataupun belum, saudara. Nah, kita sekarang tinggal tergantung respon kita, bagaimana kita menyikapi ini. Oh, ini emang, ya mungkin kita ada yang bisa mempunyai pilihan untuk memikirkan bahwa ini belum waktunya Tuhan. Atau yang memikirkan, aduh kok Tuhan kok, kita bisa juga ada yang orang yang berpikir mungkin, waduh janji Tuhan ini benar atau enggak, saudara. Ya, banyak orang-orang yang mungkin yang bisa mempunyai macam-macam pikiran. Ya, kita banyak sih bisa dididik Tuhan dari kesehatan, dari keluarga, dari usaha, dari banyak hal sih, saudara. Nah, tapi kita harus tahu bahwa semua itu adalah baik untuk kita. Semua itu adalah baik untuk kita belajar tentang ketekunan, kita belajar tentang kesabaran, kita belajar tentang bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Oke, yang kedua, mungkin ini juga sudah sering kita dengarkan, jangan bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut waktu mereka dibawa Tuhan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Ya, di tengah jalan mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka bersungut-sungut. Nah, ini kan sebenarnya ya seperti yang kita dapat juga, kita ngalamin proses seperti bangsa Israel. Tuhan mau bawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan. Tuhan mau bawa bangsa Israel ini ke tempat yang lebih baik, saudara. Ya, tapi di tengah jalan waktu mengalami hal-hal yang tidak enak, mereka bersungut-sungut,
mereka bersungut-sungut. Dan kita belajar dari sini juga saudara, waktu kita mengalami proses-proses apapun, jangan bersungut-sungut, ya, karena kita tahu bahwa semua buat kebaikan kita, Tuhan mendidik kita untuk kebaikan kita supaya kita bisa masuk ke surga saudara. Nah, oke, ini kesaksian Ibu Nani sih beberapa tahun yang lalu. Waktu itu Ibu Nani pernah cerita tentang Yeskiel ya. Saya akan bacain di sini ya. Yeskiel 4 ayat 4 sampai 8. Berbaringlah engkau, di sini nggak ada sih. Yeskiel 4 ayat 4 sampai 8. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem dan kepalkanlah tinjumu kepadanya dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepungan itu. Ya, di sini Yeskiel berbaring pada saat sisi yang kiri, ya, sebagai lambang menanggung hukuman orang-orang Israel. Sisi yang kiri 390 hari saudara. Jadi diam aja 390 hari kurang lebih setahun. Sisi yang kanannya 40 hari di sini dikatakan. Waktu itu Ibu Nani kan membaca firman ini, maksudnya gini, aduh kok berat sekali ya. Tuhan, mungkin kalau saya ngalami saya tidak akan kuat. Nah terus akhirnya Tuhan ngomong, mau gak ketemu sama Yeskiel? Kan akhirnya Ibu Nani ketemu dengan Yeskiel ya. Terus Ibu Nani kan nanya, maksudnya waktu ngalamin ini, waktu Tuhan kasih perintah untuk berbaring dan sebagainya, kan banyak hal-hal yang lain yang Yeskiel alami, hal-hal yang berat ya menurut Ibu Nani. Ibu Nani kan nanya gitu sama Yeskiel, terus Yeskiel jawabnya apa saudara? Wah, semua yang saya lakukan di dunia ini itu tidak ada apa-apa dibandingkan yang saya dapat, kemuliaan yang saya dapat sekarang. Ya, semua yang saya alamin dulu tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang saya dapat sekarang di surga. Ya, nah saya juga baca sama, jawabnya sama. Saya waktu itu baca satu buku, ada satu hamba Tuhan juga ketemu Paulus saudara. Kita tahu Paulus banyak sekali ngalami hal-hal yang tidak enak. Ya, ayatnya 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi dengan pukulan cambuk 39 kali. 3 kali saya disambuk oleh orang-orang Roma, pernah pula saya dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami karam kapal di laut, dan sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Nah, waktu hamba Tuhan ini ketemu dengan Paulus juga sama saudara, mengatakan seperti itu. Semua yang saya alami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan berikan waktu saya ada di surga. Semua sama seperti itu saudara. Ya, jadi kalau waktu saya ingat ini, sebenarnya yang kita alami nih di dunia ini waktu kita dididik sama Tuhan itu nggak ada apa-apanya sih saudara dibandingin yang Tuhan didik untuk Yeskiel ataupun untuk Paulus saudara. Bener nggak saudara? Ya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Ya, kita harus ingat proses didikan Tuhan ini untuk kebaikan kita, dan nanti setelah kita meninggal, kita tahu bahwa ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita saudara. Nah, oh ya, satu lagi gini. Kita semua menerima anugerah keselamatan saudara. Semua gratis, ini bukan murahan, tapi ini adalah sesuatu yang mahal karena kita tidak bisa bayar kan saudara. Darah Tuhan Yesus tidak bisa kita bayar. Nah tapi untuk
kita mengerjakan keselamatan, untuk kita bisa masuk ke tingkat-tingkat di surga nanti, itu tergantung apa yang kita kerjakan di sini. Saya dengerin dari hamba Tuhan, jadi di surga ada tingkatan sampai 7 saudara. Nah kita nanti tempatnya di mana tergantung apa yang kita kerjakan di sini. Ya, jadi harus dikerjakan. Ya kalau kita rajin, kita seperti yang Tuhan mau, ya itu bisa menambah tingkatan kita terus. Tambah naik sampai ke tingkat yang 7. Jadi untuk tingkat itu semua kita harus benar-benar mengerjakan, tidak ada yang benar-benar semudah itu sih saudara. Ya, masih mending kalau kita bisa masuk lah gitu ya. Kalau sampai nggak masuk kan sayang sekali. Kita udah ikut Tuhan lama-lama, ternyata kita tidak bisa masuk ke surga. Nah, bersyukur ini ya saudara, bersyukur adalah sepakat dengan Tuhan. Ya, bersyukur itu adalah kita sepakat dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita sepakat dengan Tuhan. Ya, waktu kita, ya coba yang, kalau kita tidak bersyukur, berarti bersungut-sungut, berarti kita tidak sepakat dengan Tuhan dan berontak dengan Tuhan. Waktu orang Israel mengalami itu, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut dari mukanya, dari mulutnya, dan hatinya berontak. Orang yang bersungut-sungut berarti tidak bisa menerima keadaan itu saudara. Kalau Tuhan kasih keadaan itu, kita bersungut-sungut berarti kita berontak dengan Tuhan. Hati kita berontak dengan Tuhan. Ya. Waktu kita bersyukur berarti kita sepakat Tuhan. Saya menerima ini walaupun ini tidak enak, apa yang harus saya alami, apa yang harus saya lewati. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang mengatur semua untuk kebaikan saya saudara. Ya itu, orang udah punya Rolls Royce kadang-kadang gak bisa nikmatin saudara. Ya kalau lihat ke atas terus ya seperti itu ya, kayak kurang terus. Tapi ternyata apa yang dia punya itu buat orang lain itu sangat berharga ya. Itu sampai yang dibawa terakhir ya, orang yang kakinya tidak bisa berfungsi, dia punya tangan, dia bisa mensyukuri itu. Ya kalau dari sini kita bisa belajar, sebenarnya kita bisa punya dua respon sebenarnya untuk ngadapin apapun juga. Kita bisa bersungut-sungut atau kita bisa bersyukur untuk itu. Ya, itu pilihan kita sih. Kalau kita bersungut-sungut, ya berarti kita memperlama proses dalam hidup kita saudara. Muter-muter kayak orang Israel nggak akan selesai-selesai aja, lebih lama gitu. Tapi kalau kita bersyukur, kita lulus di situ, melewatinya, kita akan belajar sesuatu yang baru lagi yang Tuhan ajarin. Jadi membuat kita bisa lebih cepat. Jadi saudara, ya kita sekarang sedang berlomba-lomba ya untuk diri kita sendiri, mengalami melewati setiap proses-proses didikan Tuhan dalam hidup kita. Pasti semua punya prosesnya sendiri, tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan ada di situ. Kita harus terus bersyukur untuk bisa mempercepat proses dalam hidup kita. Oke, amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajarkan kami terus Tuhan untuk bersyukur untuk apapun setiap hal yang harus kami lewati dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang luar biasa, Allah yang baik, Engkau Allah yang mereka-rekakan hal yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan buat kami bisa melihat, memandang segala sesuatunya seperti cara Engkau memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Nani juga yang sedang perjalanan pulang ke Jakarta dan Cirebon Tuhan. Kau yang memberkati perjalanannya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biarlah supaya bisa kembali ke Cirebon dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan, Kau yang memberkati bangsa kami, biarlah Indonesia Tuhan terus ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memperhatikan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah supaya setiap hal-hal yang terbaik saja yang Kau berikan Tuhan. Kami memberkati Pak Presiden kami Bapak Jokowi dan juga setiap kabinet menteri yang ada Tuhan, pemerintahan yang di pusat atau yang daerah Tuhan. Kau yang memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Biarlah supaya Engkau yang membuat semuanya berhasil. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan calon presiden nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang pilihkan Tuhan yang terbaik untuk bangsa kami ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan yang ada di bangsa ini benar-benar Tuhan
Engkau sendiri yang memberkati, bisa memilih seperti yang Engkau mau saja ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang berikan keamanan, berikan kedamaian Tuhan untuk bangsa kami. Di dalam pemilihan nanti Tuhan, ada shalom-Mu, ada damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Kau yang memberkati setiap kesehatan kami, Kau yang berikan kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan. Lepaskan kami dari sakit-penyakit apapun Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan imun tubuh yang kuat Tuhan untuk kami, untuk bisa diberikan kekuatan oleh Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami mau pengurapan Tuhan, Kau yang mengurapi. Setiap minyak ini ya Tuhan, Kau yang berikan perlindungan 10 lapis bagi kami semua. Kau yang sucikan dan kuduskan pikiran kami Tuhan. Biarlah supaya pikiran kami ditahirkan dan dikuduskan oleh Engkau. Kau yang mengurapi mata kami ini ya Tuhan. Biarlah supaya mata kami hanya memandang hal-hal yang berasal dari Engkau Tuhan. Kau yang mengurapi juga telinga kami. Tutup telinga kami Tuhan dari setiap perkataan-perkataan yang negatif. Tutup setiap telinga kami Tuhan dari bisikan-bisikan kuasa kegelapan. Tapi biarlah supaya telinga kami ini Tuhan hanya mendengarkan firman-Mu, mendengarkan hal-hal yang baik saja Tuhan. Biar Tuhan Kau yang mengurapi lidah bibir kami juga Tuhan. Sucikan dan kuduskan juga lidah bibir kami Tuhan. Biarlah supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah terus perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang mengeluarkan firman Allah, perkataan-perkataan yang membangun orang lain, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih karunia yang berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, kami mengurapi juga Tuhan, Kau yang patahkan Tuhan setiap tengkuk kami Tuhan, setiap kebebalan-kebebalan kami, setiap ketidakpercayaan kami Tuhan, Kau yang putuskan semuanya Tuhan. Biarlah berikan kepada kami juga Tuhan hati yang terus percaya kepadamu Tuhan, hati yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari Tuhan, hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, hati yang dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah terus Tuhan berikan gelora cinta di dalam hati kami, dalam hidup kami untuk terus mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengurapi tangan kami juga Tuhan, untuk apapun yang kami lakukan pada hari ini, pekerjaan kami apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang memberkati, untuk apapun yang kami lakukan bisa berhasil. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi kaki kami juga Tuhan. Kemanapun kami pergi pada hari ini, Kau yang membawa kami Tuhan ke tempat-tempat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.